marahin nggak? Iya. Marahin kan? Kenapa? Iya. Atau kada orang di depan umum bilang bahasa itu kita anggap jorok kan? Iya. Karena itu emang jorok, manusia nggak terima berkataan-berkataan itu di dalam itu dianggap tidak beradab. Masa Nabi Muhammad mengajari seperti itu? Ini hadisnya aku buka ya, biar baca. Bukan lagi, ada sahabatnya juga lebih jorok daripada itu juga. Ada hadis lebih jorok daripada itu, sahabatnya juga menongol seperti itu, lebih jorok. Nih, saya balikin kameranya. Katanya akhlak, katanya kasih sayang, tapi kita cek datanya. Nah, ketemunya begini. Ini hadis nih. Bisa kalian screenshot, taruh di AI, nanti ada terjemahannya. Screenshot kalian no. Screenshot, taruh di AI, suruh terjemahin hadis nih. Nih, screenshot dulu. Udah. Screenshot, taruh di AI. Biar tahu terjemahannya. Ini hadisnya, saya bacain. Man ta'azza bi'aza'id jahiliyah fa'adduhu wa la takunuhu. Ya. Itu di sini dipotong. Jadi ada orang yang membangga-bangga dengan turunannya, gigitlah. Gigit di sini dipotong. Tapi di sini diriwayatkan secara lurus, secara utuh. Idza ra'aitum rajul yata'azza bi'aza'id jahiliyah, kalau kalian melihat satu laki-laki yang dia bangga dengan keturunannya, dengan nasabnya atau gitu, fa'adduhu, maka apa? Maka gigitlah dia dengan apa? Gigitnya di mana? Di kontrolnya. Wala takunnu. Ar-Rawi Ibn Abdi Ka'ab Al-Muhaddits Al-Albani Sahih Jami' Sahih hadisnya. Riwayat takhrij Ahmad yang mentakhrijkan. Wan Nisa'i fi Sunan Al-Kubra wa Tabarani. Iya. Ini syarahnya hadis. Fa'adduhu bihan'i abi. Bihan'i itu bahasa Arab artinya kontrol. Wa tasdid kinaya 'anil farji. Ini syarah hadisnya. Jadi itu bahasa Nabi di dalam sunnah. Mengajarkan anak bangsa berbahasa kotor. Iya ya. Pantesan kalau di Indonesia ustadz-ustadznya, walaupun dia udah sekolah di luar negeri, yang kita diajarinnya apa, taharoh, mandi itu. Iya. Ya nggak ada mencerdaskan umat ini, nggak ada. Karena isi kitab itu semuanya malu-maluin, Bu. Kalau kita bongkar ya, aduh, malu-maluin. Masa sekelas Nabi bahasanya seperti itu. Kita anak kecil aja nggak terima kalau dia ngomong begitu. Kita ini di umum, di kerja, dimanapun. Masa kalau orang bahasanya seperti itu, membawa kontrol, membawa apa ya? Kontrol, kalian tahu apa maksudnya saya? Itu saya nggak mau. Iya. Saya aja malu menyebutnya dengan bahasa yang asli. Saya aja malu. Saya bukan Nabi, saya malu. Tapi Nabi bahasanya seperti itu di dalam hadis. Nabi bukan suruh menasihati, bukan suruh apa, tapi suruh membawa. Aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan mereka percaya ini ajaran Nabi. Mereka percaya hadis-hadis itu. Kalau kita kasih ingatan seperti Ibnu Syihab itu, dimaki-maki, dimarah-marah. Aku juga berapa kali lihat Majid yang marah, bagus. Kalau Ibnu Syihab dia nggak marah, dia diam. Kalau Majid yang marah. Dikasih kebenaran kok malah nolak gitu. Malah lebih pintar dia. Sama sih, ponakan saya lulusan Madinah, pulang dari sana ngajarin wudu, ngajarin taharah aja udah. Apa yang harus saya pelajarin pulang dari Madinah? Umi belajar taharah aja udah. Jadi di sini saya ingin mengomentari ya orang ini. Jadi orang ini tidak jujur ya. Dia di situ mengatakan bahwa ini syarahnya. Kenapa syarahnya tidak dibaca ya kan? Kemudian dia ini ya memframing dengan makna yang sesungguhnya dari hadis ini ya. Jadi orang ini pendusta ya. Jadi orang ini sebenarnya hati-hati bahwa dia ini sebenarnya punya modus ya, punya motif ya. Saya meminta pemerintah Indonesia ini harus meneliti orang ini, bila perlu orang ini dikembalikan aja ke negaranya ya. Karena di video yang lain ya dia memuji Yesus ya. Ada dia nyanyi Yesus dalam bahasa Arabnya, Yesu ya Habibi katanya kan.
Jadi orang ini sebenarnya ya, dia dengan mengatakan tidak percaya hadis, dia hanya Quran. Ini sebenarnya hanya tahapan ya, bagaimana pelan-pelan dia ingin mengikis atau menghancurkan Islam. Ya, jadi sebenarnya agama orang ini apa, kita harus teliti ya. Sebenarnya kalau saya melihat orang ini bukan Islam ya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hadis yang dia permasalahkan ya. Yaitu hadis man ta'azza bi izza'il jahiliyah fa'idduhu bihani abihi wala takunuhu ya. Jadi hadis ini sangat jelas ya, nggak usah memframing. Karena hadis ini mustahil ya, orang gila pun kalau memahami hadis ini bahwa ini bukanlah tekstual, ini maknanya adalah kontekstual. Mana ada artinya kalau gigitlah kemaluan ayahmu itu makna yang sesungguhnya ya. Ini karena Rasulullah begitu keras dia ya untuk orang-orang yang orang-orang jahiliyah yang membanggakan nasabnya. Jadi memang di dalam Islam sangat ditentang ya, bahwa orang-orang yang membanggakan nasab. Jadi di dalam hadis ini kan dikatakan, barang siapa menyeru dengan seruan jahiliyah, bangga-bangga dengan kesukuan atau fanatisme buta, maka katakanlah kepadanya, gigitlah kemaluan ayahmu dan jangan kalian haluskan ucapan itu ya. Jadi ini perkataan Rasulullah keras sekali ya. Berarti Rasulullah sangat tidak suka ya orang-orang yang membanggakan nasabnya gitu ya. Jadi mana mungkin ya, ini bahkan ini penuh makna ya, bahwa ini begitu menggambarkan bahwa kita ini sangat dilarang untuk membangga-banggakan nasab kita gitu ya. Jadi hadis ini diriwayatkan Ahmad, Tirmizi ya, dan hadis ini adalah dinilai hasan sahih. Jadi syarahnya sangat jelas ya. Bacakanlah syarahnya. Ini kan dia tutup, ini ada syarahnya, tetapi nggak dia bacakan. Jadi di sini dijelaskan ya, maksudnya yaitu orang-orang yang membanggakan atau menyeru dengan semboyan jahiliyah. Jadi semboyan jahiliyah yaitu fanatisme buta pada suku, ras, keluarga atau kelompok. Ini Rasulullah tidak suka. Berarti ini menggambarkan saking gak sukanya Rasulullah ya. Jadi seperti orang jahiliyah yang berbangga, wahai suku Fulan, wahai anak keturunan Fulan. Jadi untuk merasa lebih mulia dibanding orang lain ya. Jadi ini menggambarkan mengapa Rasulullah itu sangat keras ya, memerintahkan sahabat untuk membalas dengan ucapan yang keras, gigitlah kemaluan ayahmu. Itu bukan untuk merendahkan orang tua ya, tetapi untuk menghinakan sikap sombongnya. Jadi sekali lagi bahwa itu untuk menghinakan sikap sombongnya ya. Jadi kalau kamu bangga dengan ayahmu, maka ketahuilah asalmu hanya dari kemaluannya, tidak ada yang bisa dibanggakan ya. Jadi ini menggambarkan bahwa Rasulullah sangat melarang fanatisme kesukuan. Jadi hadis ini mengajarkan bahwa semua fanatisme jahiliyah haram ya. Islam tidak menolak cinta keluarga, suku atau bangsa, tapi menolak asobiyah, fanatisme buta yang membuat seseorang merasa lebih baik dari orang lain ya. Jadi atau menolak kebenaran hanya karena membela kelompoknya. Jadi Nabi SAW sangat tidak suka sekali, sehingga kalimat itu sangat keras ya. Bahkan Rasulullah katakan jangan haluskan itu. Artinya bahwa Rasulullah itu sangat tidak suka ya orang-orang yang membangga-banggakan nasabnya ya. Jadi sangat jelas ya. Karena semua manusia sama asal-usulnya. Kemuliaan bukan pada bukan pada suku, ras ya atau keluarga, tetapi pada takwa ya. Jadi di Al-Hujurat 13 sangat jelas ya, bahwa orang yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh orang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa ya. Jadi Islam ingin menghapus tradisi jahiliyah yang menimbulkan perpecahan ya. Jadi sangat jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.